Semua ulama tafsir sepakat bahwa tema pokok Quran hanya satu, yaitu tentang manusia. Makanya dibuka dengan Rabbul Alamin, itu manusia, ditutup dengan Rabbin Nas, manusia juga. Artinya bahwa Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bidang saya tafsir Al-Quran. Jadi saya hanya bicara tentang keilmuan, tentang apa pesan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah menyusun Al-Quran sangat rapi sekali. Pertama surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, terus surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa dan seterusnya. Ditutup dengan surah An-Nas. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ayat yang pertama-tama kita temukan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kata al-alamin maksudnya adalah manusia, An-Nas. Jadi Dawil Uqul. Jadi al-alamin maksudnya adalah manusia. Dan kalau kita masuk ke dalam surah-surah Quran, kita menemukan panggilan untuk manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini semua panggilan untuk manusia. Sampai pun manusia yang kafir Allah panggil, qul ya ayyuhal kafirun, ada. Tapi manusianya. Jadi semua ulama tafsir sepakat bahwa tema pokok Quran hanya satu, yaitu tentang manusia. Makanya dibuka dengan Rabbul Alamin, itu manusia, ditutup dengan Rabbin Nas, manusia juga. Artinya bahwa seluruh pembicaraan Quran dari awal sampai akhir adalah tentang manusia. Nah, dan yang Allah panggil juga tentang manusia, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, tentang manusia. Artinya bahwa tidak ada pilihan bagi kita manusia ini kecuali kita hanya ikut Allah. Karena dalam Al-Quran Allah berbicara tentang zat dirinya, bahwa akulah pemilik langit dan bumi, akulah pemilik mutlak alam semesta. Jadi, pokoknya Allah cerita tentang itu. Dan setiap kali kita diajak oleh Allah agar kita melihat langit, melihat bumi, tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri sendiri. Karena kalau mengagungkan diri sendiri kita harus melawan Allah. Makanya Fir'aun Allah tenggelamkan karena Fir'aun mengagungkan dirinya gitu. Nah itu Allah mengajak kita melihat langit. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Itu semua dalam rangka supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke dalam surah Al-Baqarah, ternyata yang pertama-tama Allah bicarakan adalah tentang kepemimpinan. Ini penting sekali barakallahu, bahwa ketika kita masuk ke Al-Baqarah, bahwa faktor utama yang paling menentukan untuk keselamatan hidup manusia di muka bumi adalah pemimpin. Di sini perhatikan tema pokok tentang manusia. Begitu kita masuk ke urutannya dalam Al-Quran, Allah bicara tentang kepemimpinan. Makanya semua ulama tafsir mengatakan bahwa tema pokok surah Al-Baqarah tentang pemimpin. Nah, jadi kalau kita masuk dalam surah Al-Baqarah, langsung bagian pertama kita ketemu dengan 3 model manusia. Yang pertama, yang pasti bertakwa kepada Allah, hudan lil muttaqin. Yang kedua, yang jelas ingkar kepada Allah, innal ladzina kafaru. Terus yang ketiga adalah yang tidak jelas. Dia nampak seperti orang Islam tapi dia memihaknya kepada kekafiran. Ini yang kata Allah, al-munafiqun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, dari sini kita paham bahwa pertarungan dalam masalah kepemimpinan ini adalah ada 3 model manusia. Pertama adalah yang jelas bertakwa kepada Allah, muttaqun. Yang kedua adalah yang jelas tidak beriman kepada Allah, al-kafirun. Terus yang ketiga adalah yang tidak jelas. Dia nampak seperti orang Islam tapi dia ternyata berpihak kepada kekafiran. Nah, yang seperti ini
model ini sudah berlangsung terus, kata Allah, nanti sepanjang manusia masih hidup sampai hari kiamat. Untuk apa? Merebut kepemimpinan. Nah, karenanya dalam surah Al-Baqarah Allah SWT bercerita tentang model-model pemimpin. Pertama tentang Nabi Adam, pemimpin yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, Allah cerita tentang pemimpin yang gagal, Bani Israel yang sekarang sedang melakukan agresi besar-besaran dengan secara zalim menjajah tentang di Palestina. Sebetulnya di Palestina itu nggak ada konflik, yang ada penjajahan di sana itu penjajahan. Jadi kalau saudara kita melawan itu sebetulnya bukan teroris, mereka itu adalah orang-orang yang memang haknya seperti kita dulu melawan penjajah gitu. Itu sama saja gitu sebetulnya. Jadi sebetulnya itu kezaliman terjadi di Palestina itu karena penjajahan kaum Yahudi Israel itu. Nah, nah ini Allah ceritakan bahwa dalam surah Al-Baqarah pemimpin yang gagal lah Israel, Bani Israel ini. Kenapa? Karena dia memang dikasih panduan hidup tidak mau ikut Allah. Nah, lalu Allah contohkan sebut di situ cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, contoh pemimpin sukses. Di bagian akhir cerita tentang Talut, contoh pemimpin yang sukses dari kalangan Bani Israel, dan seterusnya. Masuk ke surah Ali Imran adalah pembahasan tentang ketegasan sikap seorang pemimpin. Makanya surah Ali Imran itu dibagi dua oleh para ulama tafsir. Bagian pertama adalah tentang menghadapi tantangan eksternal, yaitu cerita tentang datangnya kaum Nasrani Najran, dan bagian yang kedua tentang peristiwa Uhud, yaitu tantangan internal. Artinya apa? Bahwa ketika seorang memimpin, pesan surah Ali Imran, ketika seorang memimpin, ingat bahwa seorang pemimpin harus punya keteguhan prinsip, keteguhan sikap. Dia tidak boleh didikte dari luar. Dia harus benar-benar dari pribadinya yang kuat. Yaitu apa? Dia kuat menghadapi tantangan eksternal dan dia kuat menghadapi tantangan internal. Setelah itu masuk ke surah An-Nisa. Nah ini, kenapa kok ada surah An-Nisa? Apa hubungannya? Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, apa hubungannya? Nah, Bapak Ibu Allah, An-Nisa ini kan perempuan. Perempuan ini kan lembut gitu. Jadi ternyata tema pokok surah An-Nisa itu adalah tentang keadilan. Jadi seorang pemimpin misi utamanya berbuat adil. Nah, apa hubungannya dengan perempuan? Bahwa makhluk Allah yang paling lemah adalah perempuan. Dan adil itu artinya adalah keberpihakan kepada yang lemah. Itulah adil. Nah, dan ini pesan utama dalam surah An-Nisa. Makanya kalau surah An-Nisa ada pembahasan tentang poligami misalnya. Sebetulnya intinya bukan poligaminya. Intinya adalah tentang adilnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu enggak mampu buat adil, jangan mikir-mikir poligami. Kata Allah, satu aja gitu. Jadi intinya adilnya, bukan poligaminya. Hanya banyak orang salah paham, diambil poligaminya, lupa adilnya gitu. Nah, itu rahasia surah Ali Imran. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi pesan utama yang pesantren Mama Bakri ini memang intinya mencetak para alim, para penghafal Quran, dan ini dia, dan nanti akan lahir pesantren ini adalah para ulama yang mampu mengeksplor pesan-pesan pokok Al-Quran itu sehingga mereka keluar dan tamat dari sini, mereka bisa mengerti bagaimana seharusnya menerjemahkan Quran menjadi sebuah kehidupan yang nyata. Semoga Allah berkahi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.